وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda: la taqumu sa'atu hatta yataqarab az-zaman fatakunu sanatuka asy-syahr wa yakunu syahruka al-usbu' wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran waktu semakin hari semakin dekat, semakin cepat. Maka waktu 1 tahun berputar bagaikan 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari kas-sa'ah bagaikan waktun qasir, waktu yang amat singkat. Dan waktu sa'ah yang amat singkat, 1 jam berlalunya, habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari 4 bulan Allah Jalla wa'ala al-Muharramah yang Allah haramkan, seakan baru kemarin berjumpa dengan kita dan kini kita telah berada di penghujungnya. Dan sesaat lagi jika Allah Jalla wa'ala mengizinkan kita akan bertemu dengan bulan haram yang ketiga dari 4 bulan haram yang ada di dalam syariat Allah Jalla wa'ala, yaitu bulan Muharram. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah: inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimuhunna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maka yang menentukan bulan ini ada 12 bulan bukan Nabi Muhammad SAW dan bukan selain beliau dari manusia, tetapi yang menentukan jumlah bulan semuanya ada 12 adalah Allah Jalla wa'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah namakan sebagai bulan haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan 4 bulan Muharram yang haram itu 3-nya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabun Mudhar. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Sya'ban dan Ramadan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu merupakan agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Maknanya kata ulama tafsir, Allah Jalla wa'ala melarang memulai perang melawan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala kecuali perang untuk membela diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Muharram adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala setelah bulan Ramadan. Dan memperbanyak puasa di bulan Muharram itu sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Demikian Nabi SAW menyebutnya secara umum. Dan hadis ini menerangkan kepada kita anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tidak hanya di tanggal 10 atau 9-nya saja, tetapi sepanjang bulan Muharram kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka para ulama menjawab bahwa yang demikian itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena Nabi SAW tidak diberitahukan akan keutamaannya memperbanyak puasa di bulan Muharram kecuali di akhir hayatnya. Jawaban yang kedua, atau bisa jadi karena di bulan Muharram pada masa itu Nabi SAW memiliki banyak uzur seperti safar, sehingga tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram sebagaimana beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alhasil, Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Jalla wa'ala al-Muharram. Dan terkhusus jamaah yang dimuliakan Allah adalah puasa di tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan 10 awalnya, sebagian ulama salaf mengatakan kanu yu'azzimuna 13. Para ulama salaf dahulu mereka mengagungkan 3-10 pertama dari bulan-bulan yang ada. Yang pertama 10 awal Zulhijjah, yang kedua 10 awal Muharram, dan yang ketiga 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mereka sangat mengagungkan 10 hari yang mulia ini. Dan terkhusus jamaah yang dimuliakan Allah adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10. Di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang puasa Ashura, puasa di hari ke-10 dari bulan Muharram, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah, puasa di tanggal 10 Ashura dapat menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama sirah menyebutkan bahwasanya puasa Ashura ini memiliki 4 tahapan di dalam Islam. Tahapan yang pertama, dahulunya Nabi SAW telah mengerjakannya, sebagaimana orang-orang jahiliyah juga mengerjakannya ketika beliau masih di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW belum memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Tahapan yang kedua adalah tatkala Nabi SAW pindah ke Madinah, maka Nabi SAW melihat orang-orang Madinah dari kalangan ahlul kitab. Mereka berpuasa di tanggal 10 Zulhijjah, di 10 Muharram. Ketika ditanya kenapa mereka melakukannya, maka mereka menjawab ini adalah hari yang sangat besar. Hari di mana Allah Jalla wa'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan diselamatkan dari ketenggalaman di dalam laut. Maka kami pun melakukan puasa di hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa,
Maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura yang sebelumnya beliau tidak pernah memerintahkannya. Maka para sahabat pun melakukannya dan memerintahkan anak-anak kecil mereka yang belum balik untuk melakukannya. Tahapan yang ketiga adalah setelah Allah Jalla wa'ala menurunkan kewajiban puasa Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan tentang puasa Asyura, man sya'a sama wa man sya'a lam yusum. Puasa Asyura, barang siapa yang ingin melakukannya, maka hendak silahkan dia melakukannya, dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia pun tidak berdosa. Maka yang tadinya hukumnya wajib menjadi sunnah semenjak Allah Jalla wa'ala mewajibkan puasa Ramadan. Tahapan yang keempat adalah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya di tahun terakhir beliau, la in 'ishtu fil 'amil muqbil la asumat tasi'. Wahai para sahabatku, seandainya aku akan bertemu dengan bulan Muharram di tahun depan lagi, maka aku akan berpuasa 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram, di hari ke-9-nya, untuk menyelisihi puasanya ahlul kitab. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah mewafatkan beliau sebelum Allah Jalla wa'ala mempertemukan beliau dengan bulan Muharram berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, telah terjadi tragedi yang sangat besar, tragedi yang sangat bersejarah, bahkan sebuah tragedi di mana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengingatkan kaumnya tentang tragedi tersebut, yaitu tragedi di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan atau memukulkan tongkatnya yang kecil ke Laut Merah. Dan saat itu Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel sudah berada di tepi pantai dan sudah melihat Fir'aun dan bala tentaranya yang sedang menuju kepada mereka yang ingin membantai Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Sehingga Allah sebutkan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala Musa, Harun alaihissalatu wassalam dan Bani Israel yang bersamanya telah berada di tepi pantai atas perintah dari Allah, dan tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi di hadapan mereka kecuali hanya Laut Merah. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya alaih minallah ma yastahiqun semakin dekat dengan mereka, bahkan mereka sudah saling melihat di antara mereka. Maka sebagian Bani Israel yang lemah imannya dan yang hanya mengedepankan logikanya dan lupa akan kekuasaan Allah, mereka berkata kepada Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti tertangkap. Karena di hadapan mereka tidak ada tempat bersembunyi selain ombak yang begitu besar, selain air laut. Maka Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah, yang menjalankan perintah tersebut, membawa mereka lari ke tepi pantai atas perintah Allah. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan suatu perintah kecuali perintah tersebut mendatangkan kebaikan. Karena Allah Jalla wa'ala maha hikmah, tidak pernah memberikan perintah yang konyol. Maka tatkala Nabi Musa mendengar ucapan Bani Israel yang mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tertangkap, maka seketika itu Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan sebuah ucapan yang menunjukkan hati beliau penuh dengan iman, penuh dengan tawakal, dan penuh kepercayaan serta rojak kepada Allah Jalla wa'ala. Seketika itu beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, bersamaku ada Rabbku. Allah yang memerintahkan aku untuk membawa lari kalian ke tepi pantai. Dan perintah Allah itu penuh hikmah. Allah ketika memerintah, maka Allah memerintah dengan ilmunya. Ketika Allah memberikan perintah, maka perintah Allah itu dengan maha hikmahnya. Ketika Allah memberikan perintah, maka perintah Allah itu di atas sifat rahmahnya. Karena Allah tidak akan memberikan perintah yang hanya mendatangkan kejelekan dan keburukan pada hambanya. Wa ma rabbuka bidhallam lil abid. Rabbmu itu tidak akan pernah menzalimimu. Maka Nabi Musa seketika itu menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wahai Bani Israel, sekali-kali tidak ada Allah Jalla wa'ala bersama kita.
sayahdin, dan dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Maka turunlah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa agar beliau memukulkan tongkat kecilnya ke laut. Maka tiada kalimat yang keluar atau bersikap dari Nabi Musa alaihissalam kecuali sami'na wa ata'na. Seketika itu beliau memukul tongkatnya ke laut tanpa bertanya, ya Allah, tongkatku yang kecil ini engkau perintahkan aku memukulkannya ke laut. Akankah membelah air laut? Jangankan air laut, kalau kita ingin menggunakan logika, air di dalam sebuah ember kecil sekalipun tidak akan terbelah dengan pukulan dari tongkat yang begitu kecil. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Musa alaihissalam tidak mengedepankan logikanya, tidak menolak perintah Allah karena akalnya. Seketika itu beliau memukulkan tongkatnya ke Laut Merah atas perintah Allah, Kattaudil Azim, sehingga laut pun terbelah dan ombaknya seperti gunung-gunung yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah pun menurunkan perintahnya yang tidak lebih berat daripada perintah-perintah yang sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa masuk Bani Israel ke dalam Laut Merah yang sudah terbelah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, ini laut begitu luas, begitu jauh, engkau perintahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Apakah engkau ingin menghilangkan kami dari muka bumi ini? Bukankah ini akan menyebabkan kematian kepada kami? Tidak. Karena ini adalah perintah Allah. Dan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Maka seketika itu Nabi Musa alaihissalam membawa masuk Bani Israel ke dalam laut yang telah terbelah airnya dan ombak-ombaknya atau air-airnya seperti gunung-gunung yang sangat besar. Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong dan angkuh, yang selama ini menganggap diri mereka dari sisi fisik dan kerajaan lebih kuasa, lebih kuat daripada Musa dan Harun beserta Bani Israel, maka mereka pun ikut masuk ke dalamnya. Menurut mereka, apabila Musa dan Bani Israel yang lebih lemah dari kita, mereka bisa masuk ke dalamnya, kenapa kita tidak bisa? Dia lupa bahwa Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam laut tersebut atas perintah dari Allah. Dan beliau mendapatkan mukjizat dari Allah sebagai Nabi. Sementara Fir'aun masuk ke dalamnya dan dia sebagai musuh Allah. Dan dia membawa permusuhan terhadap wali Allah yang paling dekat di sisi Allah saat itu, Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah Musa dan Bani Israel menyeberangi laut tersebut, maka Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di dalam laut tersebut ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka laut yang tadinya terbelah Allah kembalikan normal, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan khusus Fir'aun, Allah kisahkan tentangnya secara khusus. Seseorang yang tadinya dikenal dengan keberanian, dikenal sebagai orang yang nekat. Bahkan tukang sihir pun pernah dia ancam untuk dia salib dan dia gantungkan jasad-jasad mereka di pelepah kurma. Bahkan ketika di dunia, dia pernah berkata kepada menterinya Haman, "Ya Haman, ubni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, bangunkan untukku tangga paramik. Aku ingin naik ke langit. Aku ingin naik ke langit untuk menemui Tuhannya Musa yang mengatakan Tuhannya di atas langit. Dan menurutku Musa itu dusta. Menurut sejarah Al-Quran, orang yang pertama kali mendustakan keberadaan Allah di atas langit adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Dia juga pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Akan tetapi, lihat siapa yang dia panggil. Tatkala dia sudah berada di dalam Laut Merah, hanya Allah yang dia panggil. Bukan bala tentaranya. Bukan pasukan-pasukan elitnya. Bukan relasi-relasinya. Bukan kabilahnya. Bahkan dia dibuat ketakutan dan mewek oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Yunus Allah mengatakan, "Falamma adrakahul gharaq qala amant." Tatkala Fir'aun sudah tenggelam, maka dia pun mengatakan, "Aku beriman ya Allah.
Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah berfirman kepadanya, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru mengumumkan keimanan. Sekarang engkau baru tunduk kepada aku. Sekarang engkau baru memanggil diriku. Setelah sebelumnya engkau mengaku Tuhan yang maha tinggi, menantang diriku, membunuh hamba-hambaku. Engkau sebelumnya penuh dengan kecongkakan, kesombongan, dan kelancangan. Al-an, sekarang kamu baru beriman. Setelah dirimu mengetahui dan memastikan akan mati. Sementara taubat yang Allah inginkan dari kita adalah taubat karena cinta kepada Allah. Taubat karena optimis kepada Allah. Dan taubat yang karena takut kepada Allah. Bukan taubat yang terpaksa. Bukan taubat karena tidak ada opsi lain. Maka di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Sebagian mereka ketika sudah melihat azab kami yang akan mematikan mereka, barulah mereka tadarra'u. Mereka tunduk kepada kami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat kalian, taubat hambanya, walaupun dia pernah berbuat syirik, murtad, menduakan Allah, berzina, minum khamar, durhaka kepada orang tuanya, pernah menjadi seorang LGBT. Allah akan senantiasa menerima taubat kalian malam yugharghir. Selama kalian belum ghargharah. Makna ghargharah yang disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, dia belum melihat adab Allah yang mematikan. Dan yang kedua, ruhnya yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-fiq. Maka Allah berkata kepada Fir'aun, sekarang kamu baru bertaubat. Ketika kamu melihat dirimu tidak mungkin bisa hidup lagi, sudah tenggelam di dalam laut merah, baru kamu menghadap kepadaku. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan mayat bala tentara Fir'aun itu terlihat dan terapung. Kecuali satu-satunya mayat, yaitu mayatnya Fir'aun. Hanya Fir'aun ya Allah katakan, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Khusus jasad Fir'aun Allah terbangkan, Allah keluarkan dari Laut Merah, kemudian Allah terbangkan dan Allah campakkan ke tepi pantai. Sehingga Bani Israel ketika melihat jasad Fir'aun yang masih utuh dan sudah menjadi mayat, mereka pun yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka bahwa Fir'aun telah modar, bahwa Fir'aun telah tewas. Allah katakan, khusus jasadmu kami terbangkan ke tepi pantai. Apa tujuannya? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelahmu nanti, agar mereka tidak mengikuti kesombonganmu, kecongkakanmu kepada Allah Jalla wa'ala dan terhadap agamanya. Wa inna katsiran minan nasi ayatina laghafilun. Karena kebanyakan manusia, mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ibadallah, أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibadallah, kita berada di hari Jumat.
Dan di antara sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyaknya adalah memperbanyak darinya adalah salawat kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة